Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tania Marsedanisa dari Prodi Statistika Universitas Riau. Kali ini Tania bakal membahas tentang sastra Melayu Riau. Sebelumnya, teman-teman udah pada tahu belum apa itu sastra Melayu? Sastra Melayu Riau adalah karya sastra yang bermula pada abad ke-16 Masehi. Semenjak itu sampai sekarang gaya bahasanya tidak banyak berubah. Dokumen pertama yang ditulis dalam bahasa Melayu klasik adalah sepucuk surat dari Raja Ternate Sultan Abu Hayat kepada Raja Joao III di Portugal dan bertarikhkan tahun 1521 Masehi. Jenis-jenis sastra Melayu ada 8. Yang pertama adalah gurindam. Gurindam adalah salah satu jenis puisi yang memadukan antara sajak dan peribahasa. Jumlah baris pada gurindam hanya 2 dengan rima AA. Gurindam berisi ajaran yang berkaitan dengan budi pekerti dan nasihat keagamaan. Baris pada gurindam disebut sebagai syarat dan akibat. Syarat merupakan baris pertama dan akibat sebagai baris kedua. Baris pertama membahas tentang persoalan, masalah atau perjanjian, sedangkan baris kedua memberitahukan jawaban atau penyelesaian dari bahasa pada baris pertama. Gurindam 12. Kumpulan gurindam yang dikarang oleh Raja Ali Haji dari Kepulauan Riau dinamakan Gurindam 12 karena berisi 12 pasal antara lain tentang ibadah, kewajiban raja, kewajiban anak terhadap orang tua, tugas orang tua kepada anak, budi pekerti, dan hidup bermasyarakat. Yang ketiga adalah hikayat. Hikayat adalah salah satu bentuk sastra prosa yang berisikan tentang kisah, cerita, dongeng, maupun sejarah. Umumnya mengisahkan tentang kehebatan maupun kepahlawanan seseorang lengkap dengan keanehan, kesaktian, serta mukjizat tokoh utama. Salah satu hikayat yang populer di Riau adalah Yongdolah. Yang keempat, Karmina. Karmina adalah pantun yang terdiri dari 2 baris. Karmina adalah versi pendek dari pantun. Nama lain dari Karmina adalah pantun kilat atau pantun 2 seuntai. Karmina merupakan sastra lisan yang merupakan bagian dari sastra Melayu. Penyusunan bait pada Karmina tidak memiliki jumlah dan bentuk yang tetap. Fungsi Karmina adalah sebagai sarana mengungkapkan perasaan dan gagasan, sarana memberi nasihat sebagai selingan percakapan, dan lain sebagainya. Karmina hanya sesekali digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk menyampaikan nasihat secara jenaka, berolok-olok, atau untuk menyindir secara halus sembari bergurau. Karmina hanya dipakai sebagai lelucon atau hiburan saat santai untuk mengisi waktu senggang sehingga tidak populer seperti pantun. Yang kelima adalah pantun. Pantun merupakan salah satu bentuk puisi lama. Pantun sangat luas dikenal dalam bahasa-bahasa Nusantara. Pantun berasal dari kata patuntun dalam bahasa Minangkabau yang berarti penuntun. Contoh pantun nih, kayu cendana di atas batu, sudah diikat dibawa pulang. Adat dunia memang begitu, benda yang buruk memang terbuang. Seloka adalah pantun yang mempunyai beberapa bait saling sambung-menyambung. Nama lain dari seloka adalah pantun berkait atau pantun berantai. Baris pertama dan ketiga pada bait kedua menggunakan isi yang sama dengan baris kedua dan keempat dari bait pertama. Pola ini digunakan secara terus-menerus pada bait berikutnya. Kata seloka merupakan kata serapan dari bahasa Sanskerta yaitu sloka. Sloka merupakan salah satu jenis puisi Melayu klasik yang berisikan pepatah atau perumpamaan. Selanjutnya adalah syair. Syair adalah salah satu jenis puisi klasik yang memperoleh pengaruh kebudayaan Arab. Jumlah baris pada syair adalah 4 baris dengan jumlah suku kata antara 8 hingga 10 suku kata. Bagian syair secara keseluruhan hanya memuat isi dan tidak memiliki sampiran. Rima yang digunakan pada syair berpola AAAA. Isi syair dapat berupa kisah romantis, peristiwa sejarah, ajaran agama. Syair juga dapat berisi kiasan atau saduran. Yang terakhir adalah talibun. Talibun adalah pantun yang memiliki susunan genap antara 6 hingga 10 baris. Pada talibun, tiap bait dibagi menjadi sampiran dan isi. Pembagian baris sampiran dan baris isi ditentukan oleh jumlah baris keseluruhan yang kemudian dibagi menjadi 2. Talibun umumnya digunakan dalam acara berbalas pantun sebagai pengganti pantun 4 lari seuntai. Penggunaan talibun di dalam acara berbalas pantun memudahkan pengungkapan gagasan dalam bentuk dialog. Talibun merupakan perluasan dari pantun untuk mengungkapkan satuan ide yang lebih lengkap. Maka dari itu, talibun sering disebut pantun panjang yang pengulangan katanya sampai 6 larik atau 8 larik seuntai. Sekian yang dapat Tania sampaikan, lebih dan kurangnya Tania mohon maaf. Tania ada pantun nih, bunga mawar, bunga melati, indah dipandang di pagi hari. Saya pamit undur diri, jika rindu panggil saya lagi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.